Halo Prosquad, kali ini kita akan belajar tentang JavaScript basic ya. Jadi apa itu JavaScript? JavaScript merupakan bahasa pemrograman untuk web atau browser ya. Nah, JavaScript sendiri digunakan untuk membuat halaman web teman-teman menjadi lebih interaktif. Nah, ada beberapa kelebihan dari JavaScript. Mungkin yang pertama seperti mudah dipelajari oleh pemula, kemudian bisa digunakan untuk sisi client atau front end, dan juga di server atau back end dan lain-lain. Nah, jadi kalau teman-teman coba buka browser masing-masing ya, kemudian di halaman awalnya Google nih, coba klik kanan lalu inspect elemen, dan coba buka bagian konsol. Nah, di sini ketika teman-teman ngetik satu tambah satu, maka si browser atau konsolnya bisa menampilkan hasil dari penjumlahan tersebut. Nah, operasi yang terjadi di sini adalah operasi yang dilakukan oleh JavaScript ya. Karena browser sendiri, bahasa pemrograman untuk membuat sesuatu yang hidup di browser itu pakai JavaScript. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut, terus kalau misal nih mau ngoding JavaScript tuh harus ngoding di mana sih? Nah, normalnya kan orang-orang, akan menyambungkan JavaScript dengan file HTML. Nah, untuk menghubungin JavaScript dengan HTML ada 2 cara, ada melalui metode nulis di internal atau di eksternal. Nah, untuk internal sendiri adalah dengan menggunakan TypeScript pada file HTML ya. Jadi TypeScript-nya itu ditulis di sebelum penutup body. Nah, kita bisa nulis TypeScript dan di dalam TypeScript-nya, kontennya si TypeScript sendiri adalah ya kode JavaScript kita, seperti itu. Nah, mari kita coba praktekin ya. Mungkin saya bakal buka folder terlebih dahulu, kemudian kita buka folder belajarnya, mungkin saya di dokumen kali ya, dokumen terus di folder belajar, dan kita buat folder baru namanya JS Basic aja, atau JS Dasar juga boleh. Lalu buka folder berikut di VS Code ya, open with kode, oke, dan di sini kita coba buat file baru, namanya index.html aja. Lanjut, kalau udah buat indeks HTML, kita buat strukturnya ada HTML, ada head, dalam head mungkin ada title, belajar JS basic ya. Lalu di bawah head ada body, dan di body mungkin ada H1, hello world, biar kelihatan aja dulu. Dan, nah, JavaScript-nya diketik di mana? JavaScript-nya biasa diketik di sebelum penutup body ya. Jadi kita tulis script, dan di dalam script-nya mungkin kita tambahin alert. Nah, alert ini salah satu fungsi bawaan JavaScript. Alert misal, eee, ini contoh JavaScript. Kalau file ini saya save dan kita coba buka di browser kita, nah lihat akan muncul alert ini contoh JavaScript dan hello world-nya akan, kelihatan. Jadi gitu ya. Nah, ini cara pertama, yaitu dengan menggunakan, script, text script, dan mengetik JavaScript-nya langsung di dalam file HTML kita. Kalau misal mau bukti lebih lanjut, ya bisa alert mungkin satu tambah satu. Apakah satu tambah satunya ini benar-benar dieksekusi atau enggak. Kalau kita save dan kita coba refresh, nah lihat hasilnya udah menjadi 2. Nah gitu ya, itu cara pertama, itu cara menggunakan JavaScript internal. Kemudian yang kedua, ada metode eksternal ya. Jadi JavaScript-nya kita pisah filenya dari file HTML. Contoh mungkin kita buat file dengan nama script.js. Gak harus ini nama filenya, tapi orang-orang biasanya ngetik yang ini. Lalu kita buat text script dan masukkan path file tersebut pada atribut src. Jadi mirip-mirip gambar gitu, mirip-mirip IMG ada src-nya, nah si script juga ada src-nya. Gitu, cuma bedanya kalau script src-nya ke file.js. Nah, mari kita coba. Jadi kita buat file baru namanya script.js, dan di file script.js ini isinya si alert kita pindahin ke dalam. Jadi alert 1 tambah 1, atau biar berubah sedikit ya 2 tambah 2 lah. Kita save dan balik ke file HTML-nya. Nah, si script ini bisa kita hapus dulu. Lalu buat script lagi, tapi nggak usah diisi tengahnya ya. Jadi langsung tambahin src dan sebutin nama file tempat script kita berada, yaitu script.js.
gitu ya. Kalau ini udah kita buat, udah saya save juga, dan kita coba refresh filenya, lihat hasilnya udah menjadi 4. Nah itu ya, itu untuk yang, eksternal. Nah kemudian untuk, munculin sesuatu dari JavaScript tuh ada cara apa aja sih? Tadi kita udah pakai alert ya, jadi alert tuh buat munculin pop-up gitu di browser kita. Dan cara kedua ini ada yang namanya console log, jadi dia bisa munculin sesuatu ke dalam konsol. Konsol tuh yang mana sih? Jadi konsol itu yang kita buat, lihat tadi ya, yang di-inspect, klik kanan inspect, kemudian pindah ke bagian konsol. Nah ini nih konsol nih. Kalau mau munculin sesuatu ke konsol, dari file HTML atau file JavaScript-nya kita bisa menggunakan yang namanya console log. Jadi alertnya, saya hapus ganti dengan console log, mungkin 5+5. Nah kalau ini kita save, dan kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah lihat, di konsol kita udah ada angka 10. Jadi ketika ngetik console log, apa yang, kita masukkan di antara 2 dalam kurung ini, dia akan muncul ke dalam konsol. Nah itu cara kedua. Cara ketiga adalah dengan dokumen dokumen write. Nah kalau yang cara alert tadi itu munculin pop-up, console log munculin ke konsol, dokumen write munculin ke halamannya. Jadi kan kalau di halaman kita sekarang ini isinya hello world. Kalau misal mau teman-teman udah ubah melalui JavaScript, bisa menggunakan yang namanya dokumen titik write ya. Dokumen titik write, dan apa yang berada di dalam kurung ini itu yang akan dimasukkan ke halaman kita. Jadi misal, contoh 10+10 misal, atau gak usah penjumlahan lagi deh, halo halo dunia misal. Ini kalau kita save dan coba kita refresh filenya. Nah, jadi di bawahnya hello world akan ada tulisan halo halo dunia, gitu. Nah itu gunanya dokumen write. Jadi kalau misal teman-teman mau ngetes-ngetes gitu kan ya di JavaScript, mau memunculkan sesuatu dari JavaScript bisa menggunakan 3 cara berikut. Ada console log, munculin ke konsol, ada alert buat munculin pop-up, dan dokumen write untuk nulis langsung ke halaman web, gitu. Mungkin itu untuk materi kali ini. Untuk, materi berikutnya akan kita lanjut pada ya video selanjutnya. Kurang lebih itu dari saya, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu pada video berikutnya.